Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi, saya mengucapkan ribuan terima kasih dari tadi pagi sampai malam ini. Kawan-kawan semua masih bisa bertahan untuk mengikuti acara pada malam hari ini, karena seperti kita ketahui ini malam minggu biasanya kawan-kawan kan, karena ini kaula muda biasanya kan udah janjian sama pasangan dan ini terkendala pada acara pelatihan ini. Tapi saya mau kasih semangat kawan-kawan semua. Kita dipertemukan di sini adalah tujuan baik dan adalah kehendak Allah SWT. Karena mari kita sama-sama kita bertukar pikiran dan belajar terkait materi illegal logging ini. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan diri lagi karena tadi baru sekilas gitu kan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Jamri, saya tinggal di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Ukuy. Kalau saya suku Melayu Petalangan. Saya lahir jauh setelah Indonesia merdeka, Bapak Ibu. Luasnya itu Desa Lubuk Embungan itu dari segi sejarah memang cukup luas, dari segi administrasi pemerintahan, karena seperti kita ketahui di wilayah Indonesia ini Bapak Ibu, baik itu daratan, laut, udara tetap dibagi oleh desa. Begitu juga mungkin kan dari sini kan mungkin tadi sampaikan Pak Gilo, di komunitas adat ini banyak masuk wilayah perusahaan dan juga apa, karena itu mau tak mau karena wilayah Indonesia ini baik pun laut, daratan, udara tetap dibagi oleh desa gitu kan, karena itu tetap ada batas administrasinya. Dan juga saya bertugas di KPH Indragiri. Saya bertugas lebih kurang 2 tahunan, karena sebelumnya saya dulu berkegiatan, karena saya sampaikan dulu karena saya kenapa saya mengambil jurusan kehutanan, karena dulu CME juga kenapa ngambil jurusan kehutanan, karena hutan udah habis, di mana mau kerjaan. Karena saya merasa ingin tahu gimana sih undang-undang kehutanan ini, kok bisa kita ada turun-temurun, kok bisa perusahaan masuk gitu kan. Jadi dalam mau tak mau saya coba, saya itu masuk tahun 2009. Seperti kita ketahui tahun 2009 itu 9 dan harga karet dan sawit kita itu anjlok gitu kan, mungkin banyak yang kita ketahui kemarin itu kan. Jadi saya masuk jurusan kehutanan Universitas Lancang Kuning. Setelah tamat saya pernah ikut WWF juga. Setelah itu WWF bentuk lembaga lokal, tingkat lokalnya, yaitu Yayasan Taman Nusantara Sonilo, dan juga pernah juga bergabung di NGO internasional itu FFA, yaitu bekerja di Semenanjung Kampar dulu kan. Dan berkat pengalaman situ saya ikutlah ada lowongan P3K, yaitu jalur umum, ya coba ya alhamdulillah lolos, karena soal P3K itu tidak jauh dari kegiatan NGO ini tentang pendampingan kelompok tani soalnya gitu kan. Jadi di sini, jadi gitu Bapak Ibu, karena jadi kita selama ini mungkin Bapak Ibu di sini hadir ini mungkin terkadang terpaksa aja nih, karena mungkin pikir hutannya tak ada apalah kegiatan, karena kan nggak apa kali. Jadi jangan disia-siakan kesempatan itu. Terus saya di KPH Indragiri itu adalah penyuluh kehutanan. Mungkin kalau penyuluh itu jarang saya di kantor Pak, kalau nggak ke Siambul karena Pontianak. Jadi ketika diperintah atasan macam ini kan seharusnya, kalau biasanya orang dinas hari libur nih, kalau saya enggak, hari libur kadang-kadang hari biasa saya libur, karena macam ini kan Sabtu Minggu. Tapi gimana pun karena tugas saya penyuluh, memang harus terjun ke lapangan, harus apa, mau tak mau harus ikut perintah. Dan juga KPH Indragiri itu seperti saya sampaikan tadi pagi, wilayahnya itu Inhu, dan juga
inhil bagian daratan, dan semua desa-desa dan juga komunitas ada itu masuk wilayah wilayah kerja kami untuk pengamanan. Untuk wilayah kerja kami kalau dulu HPT hutan lindung, kalau sekarang ini HPK wewenang kami juga Pak, ada aturan baru di wilayah Info ini. Emang gimana pun seperti kita tahu di lapangan statusnya kawasan hutan, apakah itu HPT atau hutan produksi atau APK, cuman di peta aja sekarang ini yang statusnya kawasan, tapi di lapangan seperti ketahui sudah banyak kebun sawit. Penyebabnya itu kalau selama saya 2 tahun di sini untuk berkegiatan, yang menghabiskan hutan itu adalah oknum masyarakat desa ataupun sebagian ada juga masyarakat adatnya, batinnya, tapi oknum gitu kan. Ya karena kenapa? Karena selama ini saya kadang-kadang terbawa juga jiwa NGO saya kan, ketika diberita tuh hutan habis oleh masyarakat yang mana gitu kan. Kalau masyarakat setempat paling sanggup buka kebun 5 hektar sudah apa tuh, nggak akan habis hutan seluas itu kalau saya dibuka oleh bapak ibu ini yang membuka hutan, tapi yang habiskan itu adalah oknumnya. Setuju nggak ibu? Kondisi itu, karena kalau dijual pun itu yang menghabiskan, dan juga berdasarkan data di lapangan itu didukung oleh oknum kepala desa. Karena kan pembeli itu dari keluarga kita dari Sumatera Utara itu kan nggak mungkin dia mau habisin ratusan juta kalau membeli lahan tidak ada legalitasnya. Karena itu terkait surat SKT, SKGR, ini saya sampaikan kami kesulitan untuk mendapatkan itu, karena kan mereka ketika di investasi kami beli dari, tapi kan kami nggak dapat suratnya. Karena kalau seandainya dapat, kami nanya ke masyarakat, contohnya ke Siambur, ke Pontianak itu Austina, Sipang itu memang beda desa tapi satu keturunan. Gimana? Mau nggak dilaporkan? Oh, jangan itu apa kami datuk kami paman kami katanya gitu kan. Jadi itulah kesulitannya Bu di sini. Kalau yang saya ambil contoh di Pontianak itu, peran kepala desa ini emang itulah cukup apa, ibaratnya dari segi biaya pembuatan surat aja ada cukup menggiurkan angkanya Bu. Mencapai ada yang 1.500.000 sampai 2 juta gitu kan. Bayangkan kalau seandainya itu berbagai macam, ada SKT, ada SKGR gitu kan, untuk apanya. Jadi sekarang ini kalau seandainya ada buktinya itu sebetulnya itu bisa ditindak itu. Yang bisa itu bisa dari segi delik hukumnya itu menyalahi wewenang dia sebagai kepala desa. Kalau ada buktinya itu bisa diapain ke kejaksaan itu kalau apanya. Karena kami dari KPH emang kalau seandainya kami yang berpatroli tipis harapan jumpa, tapi kalau makanya saya sangat tertarik kalau perpanjangan tangan kami ini kawan-kawan yang masih jiwa muda dan juga di media sosial paling gampang itu. Mungkin di satu desa ini kawan-kawan pasti berteman di Facebook. Tingkat pasti orang itu kadang-kadang menjual lahan itu posting di Facebook gitu kan. Jadi kalau bisa nanti kalau ada itu di screenshot kirim ke kami berapa kan, untuk bisa kami untuk menindaklanjutinya. Emang cukup vulgar kali Bu, karena menjual hutan itu berani mereka memposting di media sosial gitu kan. Mungkin kan kawan pernah membaca juga gitu kan. Padahal kondisinya kawasan hutan gitu kan. Dan berdasarkan pengalaman saya di lapangan, makanya saya jadi semangat kalau untuk apa nih, kalau sama petugas itu mereka tidak takut. Yang ditakutkan itu adalah kawan-kawan inilah. Kalau seandainya kawan-kawan ini menuntut ke mereka, ke orang yang beli ini
tanah layak kami nih, suku kami nih, itu maka lebih takut mereka. Kalau seandainya itu, kalau sama penegak hukum mungkin ketika kami patroli paling SPT kami paling lama 3 hari, habis itu kan otomatis bisa lah mundur, habis itu masuk lagi. Kalau menjaga hutan tuh, kalau kami ini lebih sama kayak menjaga anak gadis, nggak bisa dari pintu depannya jendela orang tuh masuk. Itulah kondisinya gitu kan. Harus kalau seandainya kawan-kawan ini udah dibentuk Pokja penyelamatan hutan, tinggal lagi komitmen dan integritas kawan-kawan ini. Jangan pula tahulah kan, udah tahu aku apa nih udah ditunjuk sebagai, apalagi kalau saya dibikin MOU atau berita acaranya, yang jumpai sama oknum yang jual lahannya, kalau nggak ada hitung-hitung sama saya nanti saya laporkan. Itu kalau bisa jangan, itu nanti bahaya loh kawan-kawan nanti gitu kan. Karena itu ada bukan itu namanya PIAP, peta indikatif perhutanan sosial. Jadi kita menengok dulu posisi lokasi kita kalau itu masuk PIAP. Karena kalau di contoh di Riau ini Pak Mundung dan sering itu targetnya sekian juta, yang ngajukan baru sedikit. Mungkin Pak Gilo sering dengar tuh penyampaian Pak Mundung gitu kan, sampai Pak Mundung diangkat untuk jadi Pokja percepatan perhutanan sosial. Untuk kalau untuk Riau ini targetnya sangat dikit kali untuk apanya ya. Jadi kalau bisa Bu nanti bisa minta, apalagi PSKL kan kantornya di Medan. Kalau kami Riau ini harus ke Medan itu. Kalau untuk regional Sumatera ini PSKL itu di Medan, Sumatera Utara. Ya, terkait pertanyaan Ibu yang kedua nih, cukup bisa Bu. Ya mungkin kayak Perda adat kemarin yang tak ditangani Bupati itu, saya diskusi juga sama Pak Gilung kan, karena ini pemikiran saya juga dan juga kan kawan di kantor KPA itu kan, kondisinya di Inhu ini ada 2 adat di Talang Mamak dan juga yang pesisir itu Melayu. Ya mungkin kalau seandainya kan Bupati kan pejabat publik dulu, kalau seandainya ini di ACC kan, yang ini nanti cemburu gitu kan. Terus wilayah yang diajukan, kalau salah mohon maaf Pak Gilung mungkin bisa dikoreksi, diajukan untuk tanah adat tuh emang cukup luas gitu, memang secara realita memang itu, tapi kondisi sekarang itu udah ada pemukiman dan udah ada perusahaan. Contohnya kemarin tuh tapi enggak juga, dan kami jumpai juga kepala desa Aut Cina, di situ kan masih ada hutannya. Kalau bisa ini Aut Cina kami arahkan ke hutan adat. Ya mungkin kalau dipetakan hutan tersisa, mungkin Bupati tetap mendukung gitu Bu. Tapi kalau yang peta yang ada sekarang ini udah ada perusahaan, udah ada pemukiman, kan itu sekarang yang di. Jadi itu sebabnya kenapa nggak ditandatangani Bupati? Ya kalau pemikiran saya gitu Bu, salah satunya gitu kan. Pemikiran kita lah, maksudnya di sini kan ada izin HGU, HTI, kan hasil pemetaan kawan itu kan semua masuk dulu. Tapi kalau saya pemetaan ini menurut saya nih, kalau pemetaan kawan tuh masih kawasannya masih berhutan atau masih belukar, atau mungkin statusnya itu masih kawasan hutan gitu kan, ini kemungkinan besar bisa ya? Mungkin bisa. Ini kan sekarang ini yang diajukan kawan ini baik itu APL, APK, APT, kayaknya mungkin wilayah Bapak Kecamatan itu semua masuk wilayah adat gitu kan. Ya itu mungkin ada pertama tekanan dari konservasi lah gitu kan, kalau udah masuk ke wilayah adat otomatis kan takut mereka gitu kan. Itu kondisinya menurut saya gitu kan. Karena yang diajukan kawan ini kan peta wilayah adatnya semua gitu, udah masuk izin perusahaan dan juga ada perkampungan dan juga ya telan atau apa gitu, semuanya masuk gitu. Tapi kalau diajukan hutan tersisa gitu kan, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi gimana Pak solusinya supaya ini masukan ya, maksudnya masukan Bapak ke kawan-kawan terutama ke PD Aman Inhu, agar hutan tersisa ini memang benar-benar kembali ke masyarakat adat sehingga bisa dikelola dan dijaga masyarakat adat.
kira-kira bisa nggak diupayakan oleh PD Aman itu yang masukan Bapak ini tadi, paling tidak yang hutan tersisa inilah yang kita minta hak untuk dikembalikan kepada masyarakat adat. Jadi gini, kami udah juga bicara juga dengan hal penetapan nomor itu sudah. Hutan yang masih tersisa itu kan sudah banyak juga yang kami petakannya. Seperti yang di Kampung 8 ini kan, sekarang cerita tadi kan, sudah dibuat itu mekanismenya, gimana cara pengelolaan secara adat, gimana itu cara penjagaannya. Nah, tadi kan sudah dibuat semua batin dulu. Iya, tadi. Nah, sebenarnya itu kalau kata Bang itu tadi, itu tepat. Kami sudah bicara itu. Nah, tapi maunya kami, talang mama masyarakat adat itu, akui dulu keberadaannya. Akui dulu keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak. Bahwasanya yang punya data mak gitu. Gitu. Nah, Berarti ini yang diminta ini pengakuan secara hibrid lah ya. iya. Gitu. Maaf Bang, kupotong. Ya. Kalau memang ini bukan hanya di Riau atau Ya. di Inhu saja, di Sumatera Utara juga. Kalau pengalaman saya ya mengawal Ranperda Masyarakat Adat Sumatera Utara, sampai hari ini belum diketok palu. Udah dari tahun 2015 kita mengajukan ke DPRD Sumatera Utara. Karena itu tadi pemerintah ini berat untuk mengakui secara hibrid nih, baik itu pengakuan keberadaan, dan yang paling menakutkan sama mereka itu adalah soal hak tadi. Nah, itu yang sangat menakutkan. Tetapi memang banyak komunitas adat di Sumatera Utara itu mengambil jalan ke samping misalnya Pak. Jadi nggak harus ada perda, tapi bagaimana agar diakui paling tidak di desa dulu. Jadi ada beberapa komunitas masyarakat adat di Sumatera Utara itu memang mendorong pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui desa dulu. Justru Bang Gilung itu memudahkan masyarakat adat untuk mendorong itu dan cepat sih memang. Tapi kalau secara hibrid, yang maksud Bang Gilung ini memang agak berat. Jadi, kami sudah pernah lakukan Kak. Nah, kami sudah pernah lakukan. Kami kan jumpa Siktian 2019 itu tanggal 28 Januari bulan 1 itu kami sudah buka. Jadi harapan kami sebenarnya Talang Mama itu, aku dengan abang ini kan sering nih dengan Bang Unung sering. Harapan kami pemerintah daerah itu apa yang diminta itu dah kan telah kami penuhi itu. Dia kan ketakutan kata abang tadi itu ada truk, ada perusahaan, nah ada koperasi, nah itu yang ditakuti. Jadi waktu itu dipinta oleh Sikda itu, kalau memang ini mau diakui, bisa ndak itu orang-orang kita warga yang baru baik pun Istran itu tunduk kepada adat. Itu kami lakukan. Kami lakukan 2020 itu kami lakukan. Trans itu sudah membuat pernyataan tekin di atas materai bahwa dia itu benar-benar tinggal di wilayah adat. Nah itu sudah kami sampaikan tuh Bang, sampaikan ke bupati. Iya, sudah bikin itu. Ada perwakilannya. Beberapa desa perwakilan bahwa menyatakan dilampirkan KK KTP itu dilampirkan, itu sudah kami antar ke Sikda. Tidak juga mau. Nah, jadi mengapa kami itu sejauh itu sebenarnya kami lakukan itu supaya itu antara pemerintah daerah itu dengan masyarakat dengan pemimpin adat itu ada kerjasamanya sebenarnya. Dan disampaikan tuh kami tidak akan mengusir. Itu pernah di kantor DPR, Pak. Hari ini saya nyatakan itu dengan Patih ya, Patih tertinggi di sini kan Patih Majuan. Kalau ada nanti ini disahkan oleh bupati atau DPR nanti perda atau perbu oleh bupati, kalau bikin pernyataan bapak itu nak kami tekin semua pimpin minta mama. Kalau ada itu menyatakan kami itu ada perda ada perbu, mau perusahaan, mau transmigrasi, mau warga yang baru tinggal di dalam mama. Sepanjang jelas keberadaan. Kami siap bikin di atas materai ataupun oli. Udah kami lakukan. Tidak juga. Malah beberapa perusahaan kami udah tahu.
Dia mengaku banyak itu perusahaan Ida Regunas itu bikin pernyataan bahwa dia itu secara wilayah adat sesuai dia norma-norma di Jawa, kan itu kan wilayah adatnya kan di keseluruhan tuh. Dia sudah mengakui. Itu ada 3 perusahaan yang sudah bikin pernyataan. Upayanya kami dalam ngomong. Nah, ya juga. Akhirnya 2019 itu, waktu panas-panas itu kan, muncullah suara Sipda itu, bicara Sipda atas nama pemerintah daerah. Ulayat karena ulayat ada di Talamama itu tidak ada yang ada di Sumbar, satu. Ya. Kedua, MK 35 tidak berlaku di Kabupaten Indragiri. Nah, akhirnya kami mundur, bukan mundur itu kalah kan, mundur meyakinkan masyarakat. Karena sesuai Undang-Undang Dasar, MK 35, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pupuk Agraria, itu sudah dipenuhi dengan data. Apa permintaan undang-undang itu penuhi? Permendagri nomor 52 bahwa itu menyusun penitia pengakuan itu kan berdasarkan undang-undang Permen nomor 52. Permendagri nomor 2 2014. Itu kami lakukan. Karena pernah terjadi itu Bang. Terbentuk ketua penitia pengakuan masyarakat hukum adat Talamama itu 2018. Itu ketua penitia Sipda. Itu maka kami audiensi ke Sipda. Tapi yang didapat itu gitu. Nah, harapan kami nanti ini sama-sama kita. Soalnya ini banyak celah kan. Nah, waktu dengan Bang Undung di Lebarsa itu yang difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan, yang diwakili pada waktu itu oleh Dirjennya Pak Said, mungkin dikenal kan Pak Said kan. Nah, KPA ada, semua instansi terkait itu ada pada waktu itu. Itu sudah ada RTL tindak lanjut bahwa Talamama itu mengajukan pengakuan masyarakat hukum adat itu beserta hak-haknya itu 369.000 hektar. Nah, jadi waktu itu kami tangkap Pak Said menyuruh semua sanksi kan, TMBT pun ikut tanda tangan. Nah, muncullah pada waktu itu adalah antara kabupaten nih, wilayah adat ini ada lintas kabupaten, ya kan? Itu Talang Lakat dengan Blimbing. Itu sudah terbentuk juga ketua penitia pengakuan di Provinsi Riau. Data yang dua wilayah itu sudah lengkap. Rekomendasi dari bupati inilah ada. Nah, yang tidak dapat rekomendasi bupati, ibu yang tidak dapat, akhirnya mentok. Situ dia. Begitu itu mau berjalan, kami proses data-data dah lengkap, gubernur mengundurkan diri, akhirnya mentok. Ya, Jadi cara-cara itu sudah kami lakukan. Nah, harapan kami yang ini nanti dengan KPA. Oke lah kita itu hutan adat ini yang bahasa tadi bisa kita petakan.